ada langkah-langkah membuat file data akuntansi baru. Buka aplikasi Mayop Accounting. Yang kedua, selanjutnya klik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu, masih di pelajaran Mayop. Materi pokok pembahasan selanjutnya yaitu menginstal aplikasi Mayop Accounting. Materi pembahasan berikutnya menjalankan Mayop Accounting Right Primer. Sebelum kita masuk ke materi menjalankan Mayop, kita terlebih dahulu masuk ke Excel dahulu untuk membuat profil data perusahaan baru atau file data akuntansi yang baru. Contohnya bisa dilihat tabelnya, file perusahaan barunya, ada nama perusahaannya, Cahaya Fashion, alamatnya, tulis juga pemiliknya siapa, NPWP-nya berapa, bidang usahanya apa, nomor teleponnya, nomor faksimil, dan email. Nanti itu berguna di dalam mengisi data di Mayopnya. Berikutnya ada langkah-langkah membuat file data akuntansi baru. Buka aplikasi Mayop Accounting. Yang kedua, selanjutnya klik Create a New Company File pada jendela Welcome to Mayop Accounting. Setelah itu, muncul jendela New Company File Assistant dan klik Next untuk melanjutkan ke menu berikutnya. Yang keempat, pada menu Company Information ada beberapa kolom mengenai profil perusahaan yang diisi. Nah, ini yang di sini yang tadi ada tabel, kalian isi, ketik 6000065004100 pada kolom serial number, biasanya berada di atas kolom serial numbernya. Kemudian isi kolom company name. Tadi company name-nya nama perusahaannya apa? Terus ABN-nya, alamatnya, phone number-nya, fax numbernya, dan email sesuai dengan profil yang tadi di tabel tersebut. Kemudian dalam mengisi accounting information pada Mayop, Anda diharuskan mengisi tahun pembukuannya terlebih dahulu, bulan, tutup buku, bulan transaksi, sesuai tanggal dan tahun transaksi, serta jumlah bulan dalam satu periode akuntansi. Isi financial years dengan tahun 2017. Ingat ya, financial years itu diisi tahun 2017. Kolom last month of financial years diisi dengan Desember. Dan kolom conversation months diisi dengan September. Dan kolom number of accounting period dengan 12. Kemudian next. Selanjutnya akan muncul permintaan konfirmasi atas informasi akuntansi yang telah diisi sebelumnya. Klik next. Terus pada menu account list, pilih opsi I would like to import a list of accounts, yang menandakan bahwa Anda akan mengimport data dari Microsoft Excel ke Mayop. Kemudian klik next. Setelah itu akan muncul menu company file untuk menentukan nama dan lokasi penyimpanan file data perusahaan. Klik change dan ubah nama file dengan menambahkan nama dan kelas Anda di bagian belakang. Lalu klik next. Berikutnya pada jendela conclusion, pilih opsi comment center. Oke, selanjutnya itu tadi langkah-langkah membuat file data Mayop. Kalau ini berikutnya langkah-langkah membuat file Mayop yang telah dibuat. Yang pertama, klik tombol open pada awal Mayop. Selanjutnya akan tampil kotak dialog open. Yang kedua, pilih nama file yang akan dibuka.
klik tombol open, kemudian akan ditampilkan kotak dialog sign on. Yang berikutnya, isikan user ID dan password jika ada. Kemudian tentukan pilihan untuk mengakses file. Yang pertama, multi user access. File Mayop dapat diakses lebih dari user. Yang kedua, single user access. File Mayop hanya dapat diakses oleh satu user saja. Berikutnya akan ditampilkan kotak dialog New Company Activation. Maka pilih Active Letter pada select an opinion, klik Continue. Berikutnya kemudian akan ditampilkan kotak konfirmasi Mayop yang berisi pemberitahuan masa berlaku file akuntansi yang dibuat. Klik OK. Selanjutnya tampil kotak verifikasi file data akuntansi. Klik yes untuk melakukan verifikasi data atau no jika tidak. Berikutnya Mayop langsung aktif pada jendela Command Center yang merupakan jendela utama Mayop. Berikutnya ada mengatur setting data Mayop. Yang pertama, dari jendela Mayop aktif, klik menu stub sehingga akan ditampilkan jendela isi stub asisten. Yang kedua, dalam jendela isi stub asisten terdapat beberapa tombol pilihan yang dapat digunakan untuk melakukan pengaturan data Mayop, yaitu yang pertama, customize, digunakan untuk mengatur sistem program Mayop. Yang kedua, accounts, digunakan untuk mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan daftar rekening termasuk saldo awal akun. Berikutnya, sales, digunakan untuk mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan penjualan. Yang keempat, ada purchase, digunakan untuk mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan pembelian. Payroll, digunakan untuk mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan sistem penggajian karyawan. Berikutnya ada langkah-langkah mengganti simbol mata uang. Yang pertama, klik menu stub preference sehingga akan tampil jendela preference. Yang kedua, pada type system aktifkan pilihan ideal, multi-clap, cross system wide sehingga akan ditampilkan kotak konfirmasi account right primer. Klik OK sehingga akan ditampilkan proses report status yang ditampilkan. Sangat cepat. Setelah proses selesai, klik tombol close. Yang kelima, kemudian kalian dapat melanjutkan proses pembuatan daftar nama mata uang yang digunakan dalam aktivitas perusahaan. Klik menulis conclusion sehingga akan tampil jendela conclusion list. Nah, langkah pertama, Anda dapat mengganti mata uang dolar lokal menjadi rupiah dengan pilih dolar atau lokal. Kemudian klik anak panah di sebelah kiri atau klik tombol edit sehingga akan tampil jendela Corporation Information. Berikutnya pada tab Corporation Profile, ganti Corporation Code LDR menjadi IDR yang artinya mata uang dolar diganti ke rupiah. Ganti Corporation Name menjadi rupiah dan Corporation Symbol menjadi Rp. Klik OK. Berikutnya ada mengganti jenis pajak. Yang pertama, klik menulis text code sehingga akan ditampilkan jendela text code list. Yang kedua, pada jendela text code list terdapat beberapa jenis pajak dalam versi luar negeri. Berikutnya, selanjutnya akan ditampilkan jendela text code information, kemudian ganti kotak pajak pada bagian text code. Berikutnya ada rangkuman, kalian harus mempelajari tentang langkah-langkah membuat file data Mayop. Yang kedua, mempelajari langkah-langkah membuat file yang telah dibuat. Yang ketiga, ada mempelajari langkah-langkah mengatur setting data pada Mayop. Yang keempat, ada mempelajari langkah-langkah mengganti simbol mata uang pada Mayop. Yang terakhir, kalian mempelajari langkah-langkah mengganti jenis pajak pada Mayop. Berikutnya ada tugas buat kalian, bisa dilihat sebelah kanan Ibu. Bisa dikirim lewat via email, bisa via WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.